Kita beralih ke informasi lain, pemirsa ini terkait penerapan PSBB. Nah, pandemi COVID-19 berdampak pada hampir seluruh sendi perekonomian. Salah satu yang terdampak adalah penjual makanan. Di tengah penerapan PSBB ketat di Jakarta yang melarang melayani pembeli untuk makan di tempat, ternyata membuat penjual merugi, di mana omset turun drastis hingga pengurangan karyawan. Lalu bagaimanakah keluhan para pedagang ini? Apa yang sebetulnya diminta dari mereka? Berikut Jakarta Bicara. Kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Anda kembali menyaksikan Jakarta Bicara, kali ini bersama saya, Eti Juitasari. Kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta semakin hari semakin meningkat. Hal ini membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali mengambil keputusan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar secara ketat di DKI Jakarta. Hal ini tentu saja berdampak pada berbagai sektor di DKI Jakarta ini, salah satunya yaitu sektor ekonomi. Dalam kebijakan ini, para pedagang makanan, pedagang kecil hingga pedagang restoran dilarang melayani makan di tempat atau dine-in. Lalu, seberapa besar dampak kebijakan ini bagi para pedagang makanan? Nanti kita akan cari tahu jawabannya, terus ikuti saya. Mas Puji, PSBB ketat kembali diberlakukan di DKI Jakarta. Omsetnya menurun pasti ya, Mas? Iya, pasti menurun. Berapa persen penurunannya? Penurunannya untuk saat ini 50% menurun. Kalau biasanya normal bisa 1 karung dan sekarang paling setengah karung. Dampak dari omset yang menurun ini ke pegawai seperti apa sih, Mas? Kalau untuk pegawai sebagian banyak pengurangan. Bu Ida, ini PSBB secara ketat kembali diberlakukan, tidak boleh makan di tempat. Omsetnya pasti menurun ya, Bu ya? Bukannya menurun, sangat-sangat menurun. Ibu gimana, Bu, strateginya untuk tetap bisa ini buka? Kalau untuk strategi untuk karyawan sama ini, saya mengandalkan tabungan yang ada. Tapi kalau untuk perputaran dari hasil selama PSBB itu sama sekali nol, malah kita nombok sebenarnya. Cuma karena kita kasihan kan kalau dipulangkan mereka tuh nanti kemarin juga kasihan. Jadi ya udah bertahan dengan uang yang ada aja. Ya kalau untuk keseluruhan sih omset pasti turun, tapi alhamdulillah kita masih bisa survive sih untuk ini. Strategi untuk tetap ini bisa running seperti apa sih, Bang? Mungkin dari segi pelayanan ya, karena kita sekarang fokus untuk di take away, jadi untuk pelayanan orderan take away itu kita lebih maksimalkan dari segi waktu penyajiannya, dari packingan, dari komunikasi ke customer-nya juga sih, dan para ojol-ojolnya juga. Ya pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Miko, seorang epidemiolog. Saya akan langsung bertanya langsung dengan Pak Dokter. Pak Dokter, apakah benar dengan kita makan langsung di restoran itu menjadi pemicu untuk penyebaran virus corona? Ya, menurut saya sih benar, karena pada waktu makan kita nggak mungkin menggunakan masker. Ya, kemudian pada waktu makan ya kita nggak mungkin menjaga jarak. Pada waktu mejanya kecil, kemudian jarak antar mejanya tidak ada jarak, apalagi itu di warung-warung makan. Oleh karena itu ada saran yang lebih lagi. Nah, boleh makan dine-in asal restorannya melakukan penyediaan tabir pada setiap meja makan. Nah, dan juga menjaga jarak setiap meja makan dengan baik. Kemudian juga kapasitasnya juga dikurangi sehingga ada jarak antar meja makan, ada jarak antar tiap orang, dan ada tabir yang bisa menghindari penularan COVID-19. Meski ruang gerak menjadi terbatas, namun penerapan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta secara ketat dimaksudkan untuk memutus
mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dan ini semua bertujuan agar warga Jakarta dapat kembali sehat dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Saya Tiju Tasari, demikian Jakarta Bicara kali ini. Kita lihat informasi selanjutnya dari Studio 6 JTV.